Oke, saya mulai. Jadi di sini keputusan investasi. Nah, ketika investor itu menentukan untuk menanamkan investasi ya, untuk mengeluarkan uangnya, gini. Jadi ketika suatu investor, seorang investor ini memutuskan untuk berinvestasi di suatu sekuritas atau instrumen itu bisa macam-macam ya, bisa bond apa segala macam itu kan, itu namanya instrumen. Itu pasti ada pertimbangannya. Maksudnya nggak sembarangan dan ada perhitungannya. Metodenya itu ada banyak seperti itu untuk menentukan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Jadi di keputusan investasi ini menggunakan metode apa yang bagus, apa kelemahan kekurangan dari suatu metode itu yang kita bahas di modul 4 gitu. Jadi berpikirnya kita sekarang sebagai seorang investor. Metode yang pertama adalah net present value. Nah, sekarang apa sih net present value itu? Gitu. Apa sih NPV itu? NPV itu merupakan selisih antara PV penerimaan dengan PV pengeluaran. Seperti itu. Jadi, dalam sebuah investasi, misalnya gini nih, saya mau membeli sebuah pabrik gitu. Nah, pabrik ini nantinya kira-kira akan menghasilkan berapa di masa mendatang seperti itu. Jadi, kenapa kok selisih antara PV penerimaan dengan PV pengeluaran? Karena untuk membeli pabrik ini saya harus membayar sejumlah uang, begitu kan saat ini, demi mendapatkan sejumlah uang di masa depan seperti itu. Dari pabrik ini menghasilkan berapa? Nah, selisihnya itu merupakan NPV. Dengan catatan sejumlah uang yang akan saya dapatkan di masa depan itu di present value kan. Makanya PV pengeluaran, selisih antara PV pengeluaran dengan PV penerimaan. Seperti itu. Jadi kalau kita review di sebelumnya, ini pernah saya singgung pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama NPV, ketika kita membahas nilai waktu uang, present value, saya bahas sekilas mengenai NPV. Rumusnya minus cost ditambah PV dari kas yang akan diterima di masa mendatang, seperti itu. Jadi itu selisihnya. Konsep dasar dari NPV ya, harus diingat. Kalau logikanya ketika dia merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran, logikanya kita memilih yang positif kan, seperti itu. Karena ketika NPV itu positif berarti investasi ini menguntungkan. Kalau NPV-nya negatif berarti pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, begitu kan? Paham ya sampai di sini? Itu konsep dasar dari NPV. So, why use net present value? Ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan NPV. Yang populer di sini itu NPV dengan IRR, internal rate of return, dengan NPV ya. So why use net present value? Yang pertama harus diperhatikan, accepting positive NPV projects benefit shareholders. Yaitu tadi karena NPV itu konsep dasarnya adalah selisih dari PV pengeluaran dikurangi PV penerimaan. Jadi ketika dia positif, tentu akan memberikan keuntungan bagi investor tadi, seperti itu. Nah, di sini NPV uses cash flows, NPV uses all the cash flow of the project, NPV discount the cash flow properly.
dalam artian ketika kita membicarakan NPV, kita membicarakan cash flow, seperti itu, arus kas. Karena memang kas keluar dan kas masuk, seperti itu ya. Kemudian ada reinvestment assumption. Sebentar, ada reinvestment. The NPV rule assumes that all cash flow can be reinvested at the discount rate. Jadi, gini, NPV ini berasumsi bahwa semua cash flow dapat diinvestasikan kembali, reinvested at the discount rate, dalam tingkat bunga tertentu. Itu salah satu alasan kenapa kita menggunakan net present value. Nah, di sini NPV dapat recognize the magnitude, risk, and timing of cash flow. Jadi NPV ini dapat mengukur efek, kemudian mengukur efeknya, resiko, dan timing of cash flow, seperti itu. Dan waktu yang tepat bagi arus kas ini. Dan memang itu sangat penting ya. Kemudian, sebentar ya. Ini Mbak Evi Arofi Saputra itu sama dengan Mbak Evi Chang? Sama ya? Bukan? Oh, ini karena sepertinya mengalami kesulitan buat ikut. Oke. Oke, terus kita lanjut. Nah, jadi aturannya ya, atau NPV rule yang pertama adalah ini, net present value sama dengan total PV of future cash flow ditambah initial investment. Initial investment ini di sini ditambah ya, tapi ingat, initial investment itu merupakan cost. Jadi dia minus, itu merupakan PV pengeluaran. PV pemasukannya adalah di total PV of future cash flows. Seperti itu. Future cash flow itu dalam artian kalau di sini future inflow ya, bukan outflow. Jadi pemasukan di masa mendatang. Oke, sampai sini jelas ya. Ini merupakan dasarnya, jadi harus dipahami benar-benar. Kemudian ketika kita estimating NPV, kita menghitung, kita harus tahu future cash flow. How much and when, itu penting sekali. Karena kita menghitung PV kan, dalam artian kita membeli suatu mesin ini akan menghasilkan $10.000 gitu, $10.000 dalam waktu 10 tahun. Nah, itu harus jelas how much and when, seperti itu. Kemudian estimate discount rate. Ini juga penting, discount rate. Discount rate itu merupakan tingkat bunga, sama dengan rate of return. Jadi harus tahu juga, oh, saya mendapatkan ini tingkat bunganya berapa, seperti itu. Dikasih bunga berapa, seperti itu. Kemudian estimate initial cost, karena initial cost merupakan PV pengeluarannya. Jadi basic utamanya itu adalah total PV of future cash flow ditambah initial investment. Tapi ditambah bukan berarti initial investment-nya jadi positif. Initial investment selalu negatif, karena itu merupakan cost.